yaitu berkodrat kepada manawiyah, salbiyah dan nafsiyah yang kita telah pelajari tempo hari. Tapi di malam pertama dalam wujud pelajaran awal yang kita pelajari berawal dari napas, tanapas, ampas dan nupus. Pada saat ini dari makom pisifat yang kita sudah pelajari itu, maka kita akan menuju kepada makom pizzat. Jadi bukan ke makom pisifat lagi, tapi sudah menuju ke makom pizzat. Apa yang dikatakan makom pizzat? Yaitu berasmakan asmanya Allah. Jadi kalau kemarin ada pisifat, kodrat, iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat, tapi sekarang dia berasma kepada namanya sendiri, yaitu dalam kalam Allah. Nah, ini dinamakan pisifat, pizzat, itu namanya pizzat. Jadi berasma aku pada namaku sendiri, itu namanya pizzat. Dalam hal ini ada hal-hal yang wajib kita ketahui, yaitu kenapa Tuhan ba'dal tunggal awal jadinya memilih nama Allah sebagai namanya, padahal namanya itu banyak, ada 99 nama, tetapi kenapa Tuhan memilih nama Allah sebagai asma dirinya? Apa perbedaan dari 99 itu dengan satu nama ini? Apa perbedaan dari sekian banyak nama asma Allah dengan nama Allah, dengan kalam Allah? Makanya Tuhan memilih kenapa dia ingin dipanggil dengan nama Allah. Nah, nama bukanlah diri, nama bukanlah wujudnya, tapi nama adalah kodratnya. Kenapa Allah pilih asma Allah? Karena asma Allah adalah tergolong pizzat, bukan pisifat. Kalau yang lainnya namanya pisifat, tapi kalau nama Allah itu golongannya pizzat. Apa bedanya? Pizzat ini adalah suatu nama yang kodratnya zat. Kalau yang lain kodratnya tidak zat, ada batin, ada nur. Tapi kalau yang Allah adalah kodratnya zat. Dan nama Allah adalah bersifat muqarrabun, yaitu artinya bisa dijadikan nama ini menjadi pencarian. Apapun yang ada yang ingin kita cari kepada Allah ada di dalam nama tersebut. Itu luasnya. Nama Allah itu luas sekali. Jadi ingin mencari tingkat sifat apapun, kajian apapun dalam rangka mencari dan mendekatkan diri kepada Allah, itu bisa melalui nama atau asma Allah. Beda dengan asma-asma lain, itu dia tidak bisa, karena bersifat sifat. Kalau kodratnya, kalau Allah itu adalah kodratnya zat, dia bisa mencari, menjadi alat untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itu kelebihan nama Allah. Makanya Tuhan memilih nama Allah ini menjadi nama dia. Sekarang kita akan melihat ke depannya, apa sejauh mana kedekatan yang punya nama dengan namanya. Jangan nanti kita tahu namanya tapi kita tidak tahu bagaimana kodrat nama ini menjadi Rabbul Alamin, menjadi Tuhan dari sekalian alam. Namanya saja bisa menjadi wujud zahirnya Allah, yaitu Rabbil Alamin, Tuhan oleh sekalian alam. Apa yang ada di dalam tulisan itu? Di mana letak ketuhanannya nama itu?
Alif lam ha. Di mana letak wujud ketuhanannya? Kita akan cari sehingga alam ini bertuhan kepada Allah. Kalau hanya tulisan kan tidak mungkin alam ini bertuhan ke tulisan. Jadi kita lihat mana wujud zahirnya Allah pada tulisan tersebut dan di mana letak ketuhanannya. Apa yang bisa menjadi Tuhan dalam tulisan itu sehingga semua alam menyembahnya. Ini jangan-jangan kita juga bertuhan ke tulisan, ya. Nah, ini yang kita hindari, ya. Jangan sampai juga kita bertuhan ke tulisan. Maka kita harus kenal apa yang ada rahasia di dalam tulisan itu sehingga semua alam menyembah kepadanya. Itu dari sisi aftar. Dari mulai sekarang pengkajian mulai dari asma Allah adalah dalam rangka mendirikan sifat zahirnya Allah, ya, namanya aftar. Tapi kalau sifat batinnya Allah ba'dal, itu beda. Pencariannya usuluddin. Sekarang kita pencariannya adalah fiddin, yaitu yang disembah, ya, yang disembah dengan sebutan namanya Allah. Jadi kita mau tahu kenapa namanya Allah, sejauh mana kekuatan ketuhanan yang ada di dalam tulisan tersebut. Baik jamaah, untuk menjadi catatan oleh jamaah grup 3, kita akan mempelajari 7 kali 4, ya. Artinya 4 kodrat akan masuk 7 kali ke dalam tulisan yang 4 tadi. Ingat, catatan 7 kali masuk kali 4. Jadi ada 4 kodrat, 7 macam yang akan masuk ke dalam tulisan itu. Ingat, dan itu akan menjadi kodrat sebuah wujud diri. Wujud dirinya Tuhan bernama Allah yang akan menghadap kepada wahid tunggalnya Tuhan. Ingat, tapi saat malam ini kita baru belajar hanya 4 yang masuk 1 kali. Ya, dia 4-nya 7 kali. Ingat, diingat sekali ini. Nanti ada 4 kodrat 7 kali, 7 macam kodrat yang akan masuk. Sekali masuk itu 4. Nah, dengan terjadi 7 perubahan nanti, terjadilah sesuatu yang berdiri di dalam tulisan itu. Makanya ada nama, ada wujudnya. Nah, wujudnya inilah yang akan terbentuk dari 7 kali masuk, 4 sampai 7 kali. Ingat. Tapi yang malam ini yang sekarang kita belajari 1 dari yang 7 lagi. 1 dulu kita belajari, yaitu 4 buah tapi 1 masuk. Karena alif, lam, ha. Nah, ingat. Pertama, yang ada bertajalli ke dalam tulisan Allah alif lam ha adalah 4 batin Allah yang awal kita pelajari, yaitu dikatakan dengan napas, ampas, tanapas, nupus. Ingat, ini yang akan masuk dulu, ya. Jadi nanti kan tinggal 6 lagi ya jamaah. 6 lagi ya. Ini yang 4 pertama baru masuk, ya. Ingat itu catatan. Ini pelajaran. Jangan sampai ketinggalan catatan, ya. Pertama, kita ingin mencari mana kodrat Tuhan yang bernama Allah yang disembah oleh sekalian alam ini pada diri kita, pada wujud alam ini semua. Nah, yang pertama yang masuk 4 kodrat batin, masuk ke alif, masuk ke lam, masuk ke lam, masuk ke ha. Paham? Nah, pertama ke alif. Nah, apa yang masuk kepada alif? Alif ini apa?
Ingat, alif ini adalah alam fa atau alam batin. Ya, kita sudah belajar. Alif akan bernama alif setelah kita tahu artinya alam fa atau alif. Nah, yang masuk ke dalam alif adalah batin nafas. Ya, batin nafas. Ingat, malaikat yang mengawal adalah Jibril. Ya, malaikatnya adalah Jibril. Jadi kalau orang mengamalkan nafas, itu yang mengitari, yang berkeliling di depan dia nanti, itu yang menjaga adalah malaikatul Jibril. Ya. Nah, yang kedua, lam yang pertama. Lam yang pertama disebut dengan takbil. Takbil, ya. Takbil ini adalah kodrat beribadah. Ya, masuk ke lam, kodratnya kodrat sifat. Ya. Nah, kodratnya kodrat sifat dinamakan takbil. Nah, takbil ini makomnya tanapas. Nah, itu masuk ke lam pertama. Ya, makanya jatuhnya alam sifat. Tanapas masuk ke lam yang pertama. Nah, yang kedua adalah lam kedua, yaitu dinamakan dengan lam jalalah. Ya, lam jalalah. Nah, malaikatnya Israfil. Kalau yang tadi takbil, malaikatnya Mikail. Ya, malaikatnya Mikail. Nah, kalau sekarang lam yang kedua itu adalah lam jalalah, malaikat yang mengawalnya adalah Israfil. Israfil dan kodratnya adalah anpas. Jadi orang yang mengamalkan diri anpas, dia akan didampingi oleh malaikat Israfil. Israfil, ya. Dan ini sifatnya maujud dan penampakan, ya. Dan ini akan bisa memberikan penampakan. Apakah kita melihat penampakan diri sendiri atau kita melihat sesuatu, tapi banyak penampakan di situ. Nah, yang terakhir adalah huruf H. Alif, lam, H. Nah, H ini disebut dengan ad-dadah. Ya, ad-dadah. Nah, ad-dadah ini adalah sifatnya hidup dan bergerak. Hidup dan bergerak. Nah, malaikatnya di sini adalah Israel, ya. Nah, makomnya nupus. Makomnya nupus. Nah, 4 malaikat mendampingi 4 batin Allah masuk ke dalam asma Allah yang pertama. Maka menjadi batin. Ingat, asma yang 4 sudah masuk nafas pada alif, tanapas pada lam tabil, yang anpas pada lam jalalah, dan nupus kepada ha. Berarti semua huruf itu sudah menjadi batin. Paham? Nah, begitu dia menjadi batin, dikumpulkan semuanya berwujud zat. Jadi kalau umpamanya kita ingin melihat secara zahir, alif awalnya kasroh a dinamakan atau zat. Yang kedua, kalau kita ingin melihat wujudnya batin, nur, artinya alif kasroh i, belakangnya ha disebut i. Ya, kalau kasrohnya u domah, ingin melihat batin, kasroh alif di atas u, belakang ha namanya u. U. Nah, ini dalam mengamalkan perkara ini semua itu akan dikawal oleh malaikat. Jadi kita jangan takut, 4 malaikat ini akan turun mengawal orang yang menzikirkan nama-nama Allah. Nah, jadi
nanti jamaah baru tahap pertama masuk 4 batin ke dalam 4 huruf kali 7, nanti akan masuk 7. Nah, yang setelah ini akan masuk, yaitu yang kedua adalah makom zatnya Allah nanti. Di situ ada kalam-kalam di, wadi, mani, manikab. Tapi nggak usah dicatat dulu, ya, karena saat ini baru kita belajar menuju 7 tapi 1 batin, ya. Batin yang 4 masuk ke dalam asma Allah, berarti kita siap-siap akan mempelajari 7, 6 lagi, ya, 4 kali 6 lagi. Makanya semuanya kalau 7 kali 4 dia jumlahnya 28. Makanya hijaiyah Al-Quran yang 28 itu ada di dalam diri kita semua. Nanti akan ketemu dia. Nanti bagaimana proses ketuhanan di diri kita sampai mewujud pada alam ini. Jangan nanti orang manggil nama Allah, kita panggil juga nama Allah. Ternyata alam ini tidak menyembah. Begitu alam menyembah kepada kodrat Tuhan melalui namanya, terbawalah kita dimuliakan oleh Allah yang ikut juga tersembah oleh alam. Nah, ini yang dikatakan, apabila kamu ingin melihatku, yang terlihat adalah kamu. Apabila alam menyembahku, yang tersembah adalah kamu. Inilah kemuliaan kita, luar biasa di mata Allah. Dimuliakannya kita sebagai wujudnya. Begitu alam menyembahku, kata Allah, yang tersembah adalah dirimu. Nah, inilah yang membuat kita menjadi seorang walinya Allah, ikut dalam wajibul wujudnya. Nanti insya Allah tingkatan pelajaran ini sampai menuju 7 perjalanan kodrat, sehingga terbentuklah siapa yang bersembunyi di balik tulisan Allah itu yang dikatakan punya nama.